Halo siswa-siswi SD04 Nanggasarai, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya pohon mangga di depan rumah bisa tumbuh begitu besar dan berbuah lebat? Atau bagaimana bunga mawar di taman bisa mekar dengan begitu indah? Jawabannya ada pada bagian-bagian tubuh mereka yang bekerja sama dengan luar biasa. Hari ini, kita akan menjadi detektif alam dan menyelidiki rahasia di balik 3 bagian utama tumbuhan: akar, batang, dan daun. Siap untuk petualangan seru ini? Yuk, kita mulai. Mari kita mulai dari bagian yang biasanya tersembunyi di bawah tanah, yaitu akar. Meskipun tidak terlihat, peran akar ini sangat vital. Lo coba bayangkan akar seperti jangkar sebuah kapal. Fungsi utamanya adalah untuk menancapkan tumbuhan dengan kokoh ke dalam tanah. Jadi, meskipun ada angin kencang atau hujan deras, tumbuhan tidak akan mudah tumbang. Akar ini mencengkeram tanah dengan kuat, memberikan stabilitas yang luar biasa. Tanpa akar yang kuat, tumbuhan akan sangat rapuh. Selain sebagai jangkar, akar juga punya tugas super penting lainnya, yaitu sebagai sedotan alami raksasa. Di ujung-ujung akar, ada bagian kecil yang disebut rambut akar. Nah, rambut-rambut halus inilah yang bertugas menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah. Air dan mineral ini adalah makanan utama bagi tumbuhan. Jadi, akar bekerja seperti tim pencari harta karun yang tak kenal lelah, mencari nutrisi penting agar tumbuhan bisa tetap hidup, segar, dan terus tumbuh. Ada fakta menarik nih tentang akar. Tidak semua akar sama loh. Ada yang disebut akar tunggang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan besar seperti pohon mangga atau durian. Akar ini punya satu akar utama yang besar dan kuat, yang menancap lurus ke bawah dengan kabang-kabang yang lebih kecil. Ada juga yang namanya akar serabut, seperti pada tanaman padi, jagung, atau rumput. Akar ini bentuknya seperti serabut, menyebar ke segala arah di dekat permukaan tanah. Uniknya lagi, beberapa tumbuhan seperti wortel atau singkong menggunakan akarnya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Makanya, bagian yang kita makan dari tanaman itu sebenarnya adalah akarnya. Keren, kan? Sekarang kita naik sedikit ke atas, ke bagian yang menghubungkan akar dengan daun. Yap, inilah dia sang batang. Kalau akar adalah fondasinya, maka batang adalah tiang utama dari sebuah bangunan tumbuhan. Batang berfungsi menopang seluruh bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, seperti daun, bunga, dan buah. Berkat batang yang kokoh, daun bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup, dan bunga bisa mekar dengan indah untuk menarik serangga penyerbuk. Batang memastikan semua bagian tumbuhan berada di posisi yang tepat. Batang juga berperan sebagai jalan tol super sibuk di dalam tumbuhan. Ingat air dan mineral yang diserap oleh akar tadi? Nah, batang inilah yang bertugas mengangkutnya dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, terutama ke daun untuk proses fotosintesis. Di dalam batang ada jaringan pengangkut khusus bernama xilem. Sebaliknya, setelah daun selesai memasak makanannya, makanan berupa gula itu perlu didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan, kan? Tugas ini dilakukan oleh jaringan lain yang bernama floem. Jadi, batang adalah sistem transportasi dua arah yang sangat efisien. Sama seperti akar, batang juga punya banyak bentuk. Ada batang berkayu yang keras dan kuat seperti pada pohon jati, yang membuatnya bisa tumbuh tinggi menjulang. Ada juga batang basah yang lunak dan berair.
seperti pada tanaman bayam atau pisang. Bahkan ada batang yang menjalar di tanah seperti pada ubi jalar, atau memanjat seperti pada tanaman sirih. Beberapa jenis batang, seperti tebu dan kentang, juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kentang yang sering kita makan itu sebenarnya adalah modifikasi dari batang yang membengkak di dalam tanah. Loh, sekarang kita sampai di bagian yang paling sering kita lihat dan biasanya berwarna hijau. Apa itu? Tentu saja daun. Daun sering disebut sebagai dapur dari tumbuhan, dan julukan ini sangat tepat. Kenapa? Karena disinilah terjadi proses memasak makanan yang luar biasa, yang kita kenal dengan nama fotosintesis. Dengan bantuan cahaya matahari, air yang diangkut dari akar, dan gas karbon dioksida dari udara, daun mengubah semua itu menjadi energi berupa gula dan oksigen. Gula ini menjadi sumber tenaga bagi tumbuhan untuk tumbuh. Sedangkan oksigen dilepaskan ke udara yang sangat kita butuhkan untuk bernapas. Fungsi daun tidak hanya itu. Di permukaan daun, terutama di bagian bawah, ada lubang-lubang super kecil yang disebut stomata. Stomata ini seperti pori-pori pada kulit kita. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran gas, yaitu mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Selain itu, stomata juga menjadi tempat terjadinya penguapan atau transpirasi. Proses ini membantu menarik air dari akar ke atas dan juga menjaga suhu tumbuhan agar tidak terlalu panas di bawah terik matahari. Jadi, daun juga berfungsi sebagai sistem pendingin alami bagi tumbuhan. Bentuk daun pun sangat beragam, dan ini seringkali menjadi ciri khas suatu tumbuhan. Ada daun yang menyirip seperti pada daun mangga, ada yang menjari seperti daun pepaya, ada juga yang sejajar seperti daun jagung. Keanekaragaman bentuk ini bukan tanpa alasan loh. Semua itu adalah bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya untuk memastikan mereka bisa melakukan fotosintesis dengan cara yang paling efisien. Sungguh menakjubkan bagaimana setiap detail pada tumbuhan memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Jadi, teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak, mulai dari akar yang kokoh, menopang, dan menyerap nutrisi, batang yang menjadi sistem penyangga dan transportasi, hingga daun yang menjadi dapur canggih tempat makanan dibuat. Ketiga bagian ini bekerja sama dalam sebuah harmoni yang sempurna, membuat tumbuhan bisa hidup, tumbuh, dan memberikan banyak manfaat bagi kita dan lingkungan. Dari udara bersih yang kita hirup hingga makanan yang kita santap, semua itu tidak lepas dari kerja keras bagian-bagian tumbuhan ini. Lain kali saat kalian melihat tumbuhan di sekitar, coba perhatikan lebih dekat. Bayangkan bagaimana akarnya bekerja di dalam tanah. Bagaimana batangnya mengalirkan kehidupan, dan bagaimana daunnya sibuk memasak di bawah sinar matahari. Alam memang penuh dengan keajaiban yang luar biasa ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang dunia tumbuhan yang menakjubkan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Berikan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan ilmu pengetahuan kita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya!